kebijakan dan juga arahan dari Bapak-Bapak Duta Besar dan juga otoritas setempat. Saudara, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di kawasan Timur Tengah, kami sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan warga negara Indonesia, Vidi Viciandri di Qatar. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Vidi. Ya, selamat sore Mas Ibrahim. Mas Vidi, untuk saat ini bagaimana kondisi di Qatar, Mas Vidi? Sampai saat ini alhamdulillah hari ini nggak terlalu seperti kemarin ya. Di mana kalau kemarin itu beberapa kali SMS alarm itu bunyi menandakan kita harus waspada. Jadi hari ini tadi tidak ada sama sekali alhamdulillah so far ya, sampai saat ini. Oh, jadi untuk hari ini bisa kembali beraktivitas, Mas Vidi? Kalau aktivitas kita tetap untuk sekolah online, untuk yang kerja office semuanya yang non esensial itu dia kerja dari rumah. Sedangkan untuk yang kerja shift atau bagian produksi dia tetap masuk ke pabrik. Oke, Mas Vidi, tadi Anda bilang jika sepanjang kemarin ada terasa ancaman. Seperti apa bisa diceritakan, Mas Vidi? Oh ya, yang itu karena itu sekarang kan di-decide untuk beberapa pabrik untuk dimatikan karena ada ancaman ke daerah areal industri ya, termasuk di Ras 8 tempat saya kerja. Jadi memang di tempat saya kerja juga pabrik sudah dimatikan untuk keamanan gitu. Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut mungkin kalau ada serangan. Karena beberapa informasi menyebutkan sudah ada mencoba serangan drone ya ke tempat kami bekerja gitu. Walaupun itu sudah berhasil di-intercept. Oleh karena itu setelah itu mereka mungkin decide untuk mematikan beberapa pabrik. Mas, jadi Anda sempat merasakan bahwa dari kejauhan ada drone yang mendekat ke tempat Anda bekerja, Mas Vidi? Kalau saya tidak merasakan ya, tapi beberapa karena kita selalu dapat update juga ya dari informasi dari lokal media dan juga dari shift kita bekerja juga dapat informasi. Jadi kejadiannya memang dekat di sini, tapi saya tidak merasakan langsung gitu. Misalkan ada dentuman atau apa gitu. Tapi kalau beberapa hari lalu ya kita merasakan walaupun kita tinggal sekitar 30 km dari Doha ya. Itu kita merasakan dentuman itu ataupun kita melihat ada asap-asap putih setelah terjadi interception. Jadi Anda ketika 2 hari lalu Anda melihat ada dentuman, ada kilatan cahaya juga seperti itu, Mas Vidi? Kalau saya malam saya tidak terlihat ya. Kalau pagi karena saya melihatnya pada waktu siang aja. Jadi tidak terlalu terlihat untuk yang seperti serangan sebelumnya yang beberapa bulan lalu itu kita melihat langsung gitu cahaya dentuman tersebut. Itu ketika ada dentuman, bagaimana reaksi Anda? Apakah seperti apa otoritas di sana mengarahkan para pekerja? Untuk saat ini di tempat saya sendiri tidak ada pekerja, jadi tidak yang kecuali critical job atau emergency job itu baru boleh bekerja. Sisanya semuanya harus shelter in place. Jadi dalam arti kita semua harus di dalam gedung. Untuk sendiri dari kedutaan besar seperti apa dari Kementerian Luar Negeri, arahannya bagaimana, Mas Vidi? Ya, dari Dubes, Masya Allah ya, mereka selalu engage dengan kita, dengan masyarakat Indonesia ini. Selalu ada action dalam arti mereka tetap selalu mengencourage untuk warga negaranya untuk mengupdate daftar diri dari masing-masing semua keluarga baik orang tua maupun anak-anak untuk masing-masing mengupdate namanya. Jadi mereka akan tahu berapa total yang ada di daerah-daerah tersebut gitu. Karena kita dibagi beberapa distrik seperti Doha, Al-For dan sebagainya, Mas Said. Jadi dengan data itu mereka akan tahu berapa jumlah masyarakat Indonesia itu di daerah-daerah tersebut. Jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan, mereka akan cepat untuk mengevakuasi atau membuat strategi evakuasi tersebut ya.
Baik, terima kasih Mas Vidi Viciandri, WNI yang berada di Qatar. Tentu kami doakan Anda dan keluarga dan WNI yang ada di sana semua selamat tentunya. Terima kasih Mas Vidi. Amin, amin, insyaallah. Terima kasih. Saudara Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden, wakil presiden, ketua